Pak Anto hafal banget. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini dalam Talk to iNews. Namun sebelum kita berbincang kembali kepada dua orang narasumber, terlebih dahulu kita akan bergabung dengan rekan Muhammad Salim yang berada di Mabes Polri saat ini, karena kita ketahui Mabes Polri sedang melakukan gelar perkara terkait dengan kasus bom Sarinah. Salim? Ya, Rizka dan juga pemirsa, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti melakukan jumpa pers dengan para awak media di Rupatama Polri di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membeberkan hasil usaha yang dilakukan oleh Densus atau Detasemen Khusus Anti Teror 88 yang berusaha mengungkap dan juga menangkap sejumlah pelaku aksi teror yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 lalu. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti katakan sudah menangkap 18 tersangka terkait dengan aksi tersebut. Kita review ke belakang bahwasanya aksi 14 Januari tersebut menewaskan 8 orang, yaitu 4 diantaranya pelaku, 4 lainnya warga sipil, dan 1 diantaranya adalah warga negara asing. Dan hingga saat ini masih ada 3 orang korban yang masih dirawat di rumah sakit, 1 diantaranya adalah merupakan anggota kepolisian. Dan 6 orang tersebut diantaranya kami mereview bahwasanya 18 orang korban, maksud kami 18 orang tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian, 6 diantaranya diambil dari lapas yang ada di Tangerang dan Nusa Kambangan untuk dimintai keterangan. Kami rinci 6 orang terkait dengan bom Tamrin, yaitu dengan inisial DS, AA, C, J, AM, dan F. Mereka diduga mengetahui pembuatan bom yang dibungkus dengan tabung gas yang meledak di pos polisi Sarinah beberapa waktu lalu. Dan dari TKP di Tamrin, polisi berhasil menyita 2 senjata api, sisa bom yang belum meledak, dan juga proyektil dan serpihan bom yang ada di lokasi. Dan 6 orang lainnya tersangka yaitu diduga mempunyai kepemilikan senjata api dan juga mempunyai rencana aksi teror dan serta mendukung yaitu Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yang bermarkas di Poso. Mereka adalah dengan inisial HF, SF, S, WFB, MFS. Dari tangan para pelaku disita 9 pucuk senjata api. Dan 6 orang lainnya dari yang polisi ambil dari lapas Tangerang dan juga lapas Nusa Kambangan, yaitu inisial AP, EB, Z, W, IM, SA, dan yang diduga mereka adalah pendukung dan kepemilikan senjata api. Artinya polisi sudah melakukan penangkapan terhadap 18 orang tersangka dan sudah menetapkan dan akan segera dilakukan proses untuk dibawa ke meja hijau. Demikian dapat kami laporkan dari Mabes Polri. Kembali ke Anda, Rizka, di studio. Ya, baik, Muhammad Salim, pemirsa melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih Salim, selamat bertugas kembali. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita malam hari ini dengan 2 orang narasumber, ada Mbak Ambarini dan juga Pak Anto dari Ketua NI Krisis, begitu ya. Sebelum kita bicara soal psikologis dan juga pemulihan terhadap para korban ex-Gavatar ini, Pak Anto, ya, kalau kita lihat pemerintah juga sudah berupaya untuk memulangkan kembali para anggota ex-Gavatar setelah, kalau tadi informasi adalah diusir sebenarnya dari Kalimantan. Tapi tidak hanya dari para korban yang sebenarnya harus dipulihkan, begitu ya, kondisi psikologisnya. Masyarakat pun juga banyak sebenarnya yang menolak dan ada kekhawatiran bahwa nantinya mereka juga akan kembali menyebarkan aliran-aliran yang tidak sesuai begitu di masyarakat. Pak Anto. Ya, kekhawatiran itu wajar ya, karena mengingat permasalahan radikalisme di Indonesia itu semakin hari tidak semakin berkurang, bahkan semakin melebar dengan banyak pakaian-pakaian baru. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang kemudian menjadi komunitas Mila Abraham dan terakhir Gavatar, memang tujuannya adalah perekrutan, pembentukan basis massa, dan yang nanti juga akan menginginkan Indonesia menjadi wilayah yang dia kuasai. Jadi radikalisme dalam bentuk yang tidak teroris,
tapi tetap berorientasi kepada pengambil alihan kekuasaan itu memang ada. Dan dimungkinkan itu akan terus dilakukan ketika mereka sudah punya basis-basis massa yang jelas. Baik, seperti yang terjadi di Kalimantan begitu ya, basis massanya juga sudah cukup kuat, walaupun sebenarnya sudah diusir atau bahasa kasarnya diusir dan juga dikembalikan kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang nanti bisa mereka lakukan begitu di tengah-tengah masyarakat? Apakah mereka akan membentuk kembali atau seperti apa? Ini adalah orang-orang yang punya ideologi. Ya. Orang-orang yang meyakini, mengimani. Terlepas seberapa absurdnya orang melihat, ini adalah iman bagi mereka. Jadi sekat-sekat sosial maupun wilayah dimanapun mereka, dia akan kembali kepada fitrahnya dia yang dianggap adalah akidah kebenaran. Artinya tadi. keyakinannya dia di saat awal atau keyakinan dia terhadap aliran ini? Keyakinan tentu keyakinan yang sekarang dia imani. Jadi kalaupun diusir, dipindahkan, dia akan tetap kembali kepada akidah yang dia anggap benar. Mungkin dia akan berubah bentuk menjadi bentuk lain atau cuma untuk standby sebentar untuk melakukan aksi baru. Karena ini kan sudah berulang. Ketika Al-Qiyadah Al-Islamiyah dikatakan sesat oleh MUI, pemimpinnya Ahmad Mossadegh dipenjarakan, dia melakukan pertobatan di media massa, dilakukan oleh pemerintah. Tapi ketika kami konfirmasi kepada anggotanya, apa kata anggotanya? Itu kan teknis saja. Kami tetap bergerak. Ini masalah ideologi dan akidah tidak bisa dirubah. Artinya sudah tertanam secara sempurna begitu ya akidah tersebut. Jadi tidak akan ada perubahan secara sikap mereka, akidah mereka. Mungkin secara sikap hanya melihat bagaimana yang paling baik mereka untuk diterima masyarakat sementara. Artinya wajar kalau memang ada kekhawatiran besar begitu ya dari masyarakat. Iya, jelas. Baik, saya ke Mbak Marini kembali. Mbak Marini, apa upaya yang mungkin sudah Anda lakukan begitu? Kalau pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan memulangkan ratusan bahkan ribuan begitu ya warga ex-Gavatar ini kembali ke daerahnya. Apakah memang Anda juga sudah berusaha untuk mencari suami dan juga anak? Ada berapa anak yang ikut dengan suami Anda? Dua. Iya. Ini foto suami Anda? Iya. Ini foto suami dan kedua anak saya, mantan suami. Ini suami Anda? Iya. Baik, kemudian? Ini anak-anak 12 dan 9 tahun. 12 dan 9 tahun. Iya. Bagaimana anak-anak bisa ikut dengan suami? Padahal tadi Anda mengatakan bahwa anak ikut dengan Anda. Iya, karena kita sudah kurang lebih 4 tahun kita pisah, jadi anak-anak diasuh sama saya dan orang tua. Seperti biasa kita kalau weekend itu anak-anak suka diajak nginep sama ayahnya di rumahnya. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali saat dibawa sama ayahnya saat itu. Jadi awalnya pada tanggal 18 November 2015 dia datang ke rumah, dia izin mau bawa anak-anak nginep, bilangnya mau ada acara keluarga. Pada tanggal 19-nya saya izinin, saya bilang anak-anak sekolah. Dia bilang nanti saya jemput di sekolah, dia bilang seperti itu. Ya udah, akhirnya saya izinin dia dan akhirnya dia menjemput anak-anak di sekolah. Sampai saat ini pun tidak kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Semua telepon nggak aktif, nggak bisa dihubungin. Semua kontak-kontak di BBM dihapus sama dia sampai saat ini, jadi nggak ada komunikasi. Dengan keluarga? Dengan keluarga, dia pamit sama keluarganya karena profesi dia sebagai kru film. Dia pamit sama keluarganya mau syuting dokumenter ke Papua. Sedangkan bilang sama saya udah nggak ambil terima tawaran syuting lagi, mau buka usaha, dan kalau nggak percaya lihat aja di kontrakan saya yang baru. Saya akan buka usaha di sana. Tolong izinkan saya membawa anak-anak untuk tinggal anak-anak bersama saya karena selama ini anak-anak tinggal sama kamu, kata dia gitu. Saya tidak izinkan, saya bilang coba izin sama orang tua karena orang tua saya yang mengurus dari kecil. Jadi orang tua pun tidak dapat izin, mungkin dia nekat dan punya rencana dari jauh-jauh hari sampai dia mungkin nyuruh anak yang besar untuk ngambil kartu keluarga asli sama akte asli itu dan dia urus ke RT tanpa sepengetahuan saya juga. Dia sudah kata RT surat pindahnya itu ke Kalimantan Barat. Oke. Ke Kalimantan Barat. Dan pada tanggal 19 juga saya nggak ada
feeling apa-apa, nggak punya firasat apa-apa, jadi saya izinkan dan akhirnya tidak ada kabar sama sekali. Terakhir saya dapat kabar itu asar pada tanggal 19 November 2015, dia bilang saya udah di Papua sama anak-anak, jangan cari saya akan pergi hijrah ke jalan Allah, gitu aja. Tidak adakah upaya Anda untuk mencari, menghubungi atau apapun? Saat ini saya hanya lapor diri ke polisi, ke media, itu aja. Mungkin sampai emosi saya bilang dalam hati, kalaupun ada dari pihak polisi, aparat atau media yang mau membawa saya ke sana, mengantar saya ke sana untuk jemput anak-anak, saya siap. Niat saya, kalaupun nggak ada yang mengajak saya ke sana, sendiri pun saya siap gitu kan. Cuman dari pihak keluarga itu ada prosedurnya, takutnya nanti di sana saya juga nggak diterima. Kita sabar aja dulu, kita tunggu info dari media. Sudah polisi. adakah data begitu yang Anda peroleh terkait dengan ratusan orang yang dipulangkan oleh pemerintah? Saya sudah bertanya kemana-mana, lewat media pun saya sudah bertanya, apakah ada nama dari mereka ini? Ternyata tidak ada, karena di ajaran Ghafatar ini atau Islam Qiyadah Al-Islamiyah ini memang inisial itu juga disembunyikan. Jadi namanya itu tidak asli nama kita. Selama kita menjadi anggota, nama kita tuh bukan nama asli. Seperti saya dulu pernah mengikuti mereka, nama saya Ambarini, tapi mereka mengganti nama saya setelah saya berikrar. Itu nama saya Mumtahana, dan ada juga beberapa yang namanya Ibrahim, Yusuf, dan lain sebagainya. Artinya Anda tidak tahu siapa nama suami dan juga anak-anak Anda ketika tahu. sekarang Jadi bergabung. bisa jadi mereka di sana di datanya pun bukan nama asli mereka. Adakah rasa kerinduan Anda terhadap anak? Banget. Apa yang bisa Anda lakukan untuk cuma berdoa saja, meratapi dan melihat barang-barang mereka, sedih. Sangat-sangat rindu sekali sama mereka. Apalagi nggak tega ngelihat orang tua saya yang bertahun-tahun mengurus anak saya, mendidik, membesarkan anak-anak saya, sampai saya, Ben, lu sebagai ayahnya nggak pernah menafkahi tiap bulan, sekarang giliran anak-anak sudah besar lu ambil. Jadi emosi saya dan keluarga juga sempat kesel sama dia, emosi banget emosi sama dia. Kenapa anak-anak harus dibawa gitu? Kenapa harus terjadi dan tidak pamit? Dan saya juga sedih, kenapa anak-anak saya juga membohongi saya secara tidak langsung. Dia percaya sama ayahnya, ya namanya anak-anak mungkin ya. Jadi karena dia juga dekat sama ayahnya, mereka mau aja dibawa pergi sama ayahnya. Dan mereka nggak tahu akan dibawa kemana, jadi mereka ikut aja. Sangat dekat dengan ayahnya? Dekat, dari dulu memang dekat. Makanya setiap weekend, Sabtu, Minggu mereka asal diajak nginep, yuk kita nginep ke rumah ayah, mau banget. Dan dia sama keluarga dari ayahnya juga dekat sekali. Jadi saat ini kita juga komunikasi sama keluarga dari ayahnya juga jadi semakin dekat. Setelah kejadian ini kita coba cari, gitu aja. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mbak Ambarini, Pak Anto terkait dengan perbincangan ini, dan pemirsa kita masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.